Ada apa sih, Bu? Tadi kayak ada yang masuk kamar. Saya akan membeli 1 ekor babi. Di Sawangan, Kota Depok, tak jauh dari Jakarta, ada seorang ustadz yang sedang mencari masa. Suka mengajar ngaji, juga memberi ceramah di musola. Orang kampung memanggilnya Ustadz Malik. Ya. Wah, tadi ceramahnya bagus banget, Ustadz. Oh iya. Bisa aja Pak Dadang ya. Benar, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz Malik yang ceramah, jamaah pasti banyak yang datang. Warga antusias, Pak Ustadz. Iya. Masa sih, Pak Ali? Benar, Pak Ustadz. Lanjut, Pak Dadang. Iya. Saya sih juga senang kalau banyak yang datang. Ya, alhamdulillah. Itu artinya ceramah saya bisa diterima sama masyarakat sini. Iya. Itu sih sudah pasti, Pak Ustadz. Warga di sini senang dengan Pak Ustadz. Benar, Pak Dadang. Saya sih yakin benar, warga di sini pasti dengerin apa kata Pak Ustadz. Betul, Pak Dadang, betul, Pak Dadang. Iya. Betul, Pak Dadang. Iya. Ya udah. Sebagai pemuka agama, Ustadz Malik punya harapan bisa menjadi panutan bagi warga di kampungnya. Kehidupan kampung bedahan yang sederhana dihebohkan dengan adanya warga yang kehilangan uang. Lalu isu miring pun berkembang. Bangun dulu cepetan. Ada apa sih, Bu? Ada apa? Masa uang ibu hilang? Apa? Uang Ibu hilang? Lah kok bisa? Nggak tahu, Pak. Tadi kan ibu kebangun gara-gara dengar pintu ketutup. Pas aku cek uangnya, udah nggak ada. Tadi kayak ada yang masuk kamar. Jangan-jangan ada... Iya, ada apaan itu? Terus aku gimana dong? Aku takut ini. Ya udah, Bapak coba cek dulu ya. Hati-hati, Pak. Cerita soal kehilangan uang jadi perbincangan warga. Apalagi belum jelas siapa pelakunya, maka muncullah beragam dugaan. Rasan kemarin nggak belanja. Neng Farah, Mbak Dina, sini deh, sebentar. Sini. Ada yang mau saya omongin. Emang ada apa, Bu Endah? Kok kayak orang ketakutan gitu? Iya, nggak biasanya Bu Endah kelihatan kayak gini, kayak bingung banget. Tahu nggak sih, semalam itu uang saya hilang di kamar. Apa? Kehilangan uang di kamar? Kok bisa sih, Bu? Mungkin Ibu lupa kali naruh uangnya. Enggak kok, Mbak Dina. Saya tuh yakin banget kok ada uangnya. Waktu itu tuh, saya taruh uangnya kan di dompet. Terus saya taruh lemari. Tahu-taunya besok udah nggak ada uangnya. Tapi beneran hilangnya di kamar, Bu. Kali aja Pak Jumadi yang ngambil. Ya enggak lah, Neng Farah. Kalau Bapak yang ngambil, dia tuh pasti bilang sama saya. Saya juga bingung. Pas waktu saya kebangun malam-malam, saya tuh dengar suara pintu ketutup kenceng banget. Terus pintu lemari udah kebuka. Pas saya cek ya uangnya, udah nggak ada. Saya juga bingung, siapa ya yang ngambil?
Kalau bukan Pak Jumadi yang ngambil, terus siapa? Waduh, ini mah udah pasti yang ngambil makhluk gaib. Ih, Neng jadi merinding deh. Duh, Neng Farah. Kok Ibu jadi merinding juga ya? Padahal tuh ya, di kamar tuh gak ada siapa-siapa. Cuma saya sama Bapak. Ah, udah. Jangan cerita-cerita yang nggak jelas kayak gitu. Nggak usah percaya yang kayak gitu-gitu. Siapa tahu aja uang Bu Endah itu keselip. Coba Bu Endah cari cek lagi. Itu mah udah pasti makhluk gaib yang ngambil uangnya, Bu. Emang Mbak Dina nggak denger? Yang di kamar kan cuma berdua. Nah ini kok uangnya bisa tiba-tiba hilang? Udah yuk ah. Warga silang pendapat. Lalu siapa yang berbuat? Nyatanya banyak warga yang kehilangan uang tanpa sebab. Isu makin berkembang ketika salah seorang warga juga kehilangan uang. Namanya Handi, baru saja rehat di Pak Jumadi, gawat nih. Uang saya juga hilang. Apa mas? Uangnya hilang? Iya hilang. Tadi saya duduk di teras rumah, terus saya dengar ada suara aneh. Saya lihat tas saya kebuka, saya cek. Kok uang saya nggak ada, hilang. Waduh, kok kejadiannya Mas Handi sama kayak kejadian saya waktu kemarin malam. Istri saya naruh uang di dompet, dompetnya di dalam lemari. Pas kita bangun tidur, uangnya udah hilang. Padahal nggak ada siapa-siapa loh. Udah, tenang dulu, tenang. Jangan berpikiran macam-macam dulu. Yang penting sekarang kita ke rumah Mas Andi dulu aja. Ya kali aja uangnya jatuh nih di sekitar rumah Mas Andi. Ayo kita coba cari bareng-bareng yuk. Ayo. Bersama warga yang sedang ronda, Handi menyusuri setiap sudut rumahnya. Sesuatu mengejutkan ketika mereka temukan jejak kaki manusia juga binatang. Apa? Ada jejak kaki. Ini jejak apa ya? Jangan-jangan ini jejak tuyul atau kolor hijau. Pantesan uang warga sini pada hilang. Iya, jangan-jangan ini manusia berubah jadi babi ngepet. Gimana nih? Kang Pujo, Pak Jumadi? Udah, tenang dulu. Tenang mas, tenang. Nggak mungkin ini mah. Lagian zaman udah digital kayak gini, masih aja percaya hal-hal yang goib. Bisa aja nih kan, ini jejak orang yang mau ke kebun mas. Saya mah yakin Kang Pujo, uang saya teh hilang diambil makhluk goib. Betul Kang, saya setuju sama Mas Handi. Buktinya saya ngalamin sendiri. Masa uang di dalam lemari bisa hilang gitu aja? Tuh, aneh kan? Udah, mending sekarang kita coba cari lagi pelan-pelan biar duitnya cepat ketemu. Terus kita biar pulang. Ini soalnya udah malam mas, saya ngantuk. Udah tuh. Ayo. Lalu siapakah yang berbuat sehingga banyak warga yang kehilangan uang Isu tanpa yang sebab? berkembang, katanya Tetaplah ada babi ngepet. diwaspada. Saya akan membeli 1 ekor babi. Nih. Hilangnya uang milik warga semakin menguatkan pada hal gaib. Ada jelmaan babi ngepet yang berkeliaran. Ketika isu semakin berkembang, Ustadz Malik melihat peluang. Pak Ustadz, belakangan ini banyak warga yang kehilangan uang. Isu yang berkembang katanya ada babi ngepet. Saya aja udah 2 kali uang saya hilang Pak Ustadz. Oh, gitu. Jadi isu babi ngepet sudah ramai.
Ya Mas Andi. Iya Pak Ustadz. Ini kesempatan saya untuk jadi terkenal. Gini Mas Andi. Ini mumpung warga percaya adanya babi ngepet, saya ada rencana. Maksud Pak Ustadz gimana? Rencana apa? Gini. Saya akan membeli 1 ekor babi. Nanti babi itu saya lepaskan agar masyarakat percaya kalau adanya isu babi ngepet. Begitu. Mas Andi bisa bantu ya? Siap Pak Ustadz. Agar ide merekayasa cerita bisa terwujud, Ustadz Malik tidak bekerja sendiri. Dia mengajak Handi dan 7 orang lainnya untuk terlibat di dalam Iya Mas rencananya. Eka, ini saya udah ngomong sama Pak Ustadz. Banyak warga yang kehilangan uang lagi. Saya aja udah 2 kali korban. Astagfirullah. Sudah 2 kali kehilangan Mas Andi. Kok bisa ya Mas? Itu dia Mas Eka. Waktu uang saya hilang, saya sempat melihat babi ngepet. Wah, jangan-jangan babi ngepet itu yang sering ngambil uang warga di sini ya Pak Ustadz? Bisa jadi Mas Eka. Betul tuh. Wah, bahaya kalau kayak itu. Itu harusnya babi ngepetnya harus segera ditangkap Pak Ustadz. Itu dia. Makanya kita harus segera tangkap itu babi ngepet agar semua masalah di warga itu cepat selesai dan warga pun tenang. Betul Pak Ustadz. Kalau begitu, saya harus ke warga yang lain nih Pak Ustadz. Biar waspada. Saya pamit dulu ya Pak Ustadz. Mas Andi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meyakinkan warga di Kampung Bedahan bahwa babi ngepet itu benar adanya, Ustadz Malik pun membeli seekor babi secara online seharga Rp500.000. Mas Andi, sepertinya warga benar-benar termakan isu adanya babi ngepet. Ini kesempatan bikin warga benar-benar percaya. Gini, untuk lebih meyakinkan, saya mau membeli babi lewat online. Terus saya taruh kandang yang sudah saya siapkan agar warga percaya, benar-benar percaya kalau ternyata isu babi ngepet itu benar-benar ada. Jadi beneran Pak Ustadz mau beli babi? Iya Mas Andi, itu semua sudah saya atur. Jadi gini, nanti saya lepaskan babi ngepet itu, terus saya suruh beberapa orang untuk menangkapnya. Dan cara menangkapnya mereka harus telanjang. Nanti Mas Andi bisa bantu saya. Siap Pak Ustadz. Wah, ternyata Pak Ustadz udah bikin rencana. Baik Pak Ustadz. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi yang dipesan secara online lalu diantar ke rumah Ustadz Malik. Mantep nih. Kalau begitu kita pamit dulu aja. Oh iya. Hati-hati ya. Iya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Agar babi tidak terlihat oleh warga, Ustadz Malik memasukkan babi ke dalam kandang yang sudah disiapkan di belakang rumahnya. Di bawah kendali Ustadz Malik, sejumlah warga diminta berkumpul sekira pukul 12:30 malam. Kemudian meminta warga untuk menangkap babi dengan cara bertelanjang bulat. Karena itu adalah salah satu syarat ritual penangkapan. Nih. Babinya dibeli secara online. Kemudian dirapatkan oleh tim mereka yang berjumlah kurang lebih 8 orang tadi. Seolah-olah mengarang cerita. Ada 3 orang, 1 orang turun tanpa menampakkan kaki, 2 orang pergi naik motor,
tiba-tiba 1,5 jam berubah jadi babi. Padahal itu tidak benar. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Ustadz Malik setelah berhasil merekayasa penangkapan babi ngepet? Tetaplah di Waspada. Sini Pak, Pak, sini Pak, Bang, sini Bang. Isu hilang uang karena babi ngepet ditanggapi dengan motif lain oleh Ustadz Malik. Kepada warga, ia mengaku sudah berhasil menangkap babi ngepet. Orang tersebut setelah berubah menjadi babi, ya, saya ikutin sama warga, barulah saya bisa menangkap babi tersebut. Begitu. Tuh kan Pak, bener kan ada babi ngepet. Jangan-jangan ya Pak ya, uang ibu yang hilang kemarin itu diambil sama babi ngepet Pak. Iya Bu, Bapak juga yakin pasti uang ibu kemarin tuh diambil sama babi ngepet ini. Pantesan banyak warga yang kehilangan uang. Rupanya gara-gara si babi ngepet. Saya kurang yakin. Masa iya di kampung kita ada babi ngepet? Jangan-jangan ini cuma ada orang yang sengaja mau bikin heboh. Bapak-bapak, ibu-ibu, benar apa yang dikatakan Pak Ustadz. Soalnya tadi malam saya juga ikut nangkep babi ngepet. Emang harus buka baju. Kalau enggak, babinya nggak bisa dapet. Kurang lebih seperti itu. Kabar penangkapan babi ngepet viral kemudian. Warga berduyun-duyun datang ke Kampung Bedahan demi melihat wujud babi ngepet yang menghebohkan. Aduh, ini orang banyak bener. Bukannya pada diem aja di rumah, ini malah pada kumpul-kumpul. Aduh. Biarin aja Kang Ujo. Kalau rame gini kan lumayan saya dapat uang parkirnya. Bisa buat belanja sama jalan-jalan ke mall sama Yayang. Iya ya Mas Eka, kenapa jadi Bang Pujo yang ribet? Iya. Ini nih ya, namanya bagi-bagi rezeki. Lihat nih, Neng kan juga lumayan dagangan banyak yang laku. Bang Pujo ngiri ya, kita berdua punya banyak duit. Aduh. Hasil penyelidikan kepolisian Polres Kota Depok menyatakan bahwa kabar penangkapan babi ngepet di Kampung Bedahan, Sawangan, Kota Depok pada akhir April lalu ternyata adalah rekayasa. Tidak lama setelah viralnya berita rekayasa penangkapan babi ngepet itu, polisi akhirnya menangkap Ustadz AI dan menetapkannya sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap bahwa alasan Ustadz AI merekayasa cerita penangkapan babi ngepet karena dia ingin makin terkenal di kalangan pengikutnya di majelis taklim yang diadakannya. Ide dari saya sendiri. Inspirasinya awal kita ingin selesai saja, tetapi karena banyak ini jadi viral, ya anggapan kita itu menjadi sebuah ketenaran gitu, tapi tidak ada untungnya buat saya, tidak ada sama sekali. Kenapa milih cerita yang kayak ngarang-ngarang cerita kayak gitu di zaman modern kayak gini? Ya itu dia yang saya khilaf, yang iman saya lemah, iman saya turun sebagai manusia, setan masuk ke dalam diri saya sehingga saya mempunyai suatu pikiran yang sangat-sangat jahat dan sangat-sangat tidak masuk akal. Permisi Bu, Assalamualaikum. Aduh, perkenalkan saya Kang Ujo. Bu, ini saya mau nanya-nanya. Bener nggak sih di sini nih kampung yang kemarin sempat heboh yang babi ngepet itu Bu? Oh bener. Bisa tolong ceritain nggak Bu? Sedikit aja Bu, ke saya Bu. Iya, sempat membuat warga resah ya Pak. Mudah-mudahan dengan kejadian ini tidak terulang kembali. Ya sekarang tersangka pun sudah ditangkap dan diadili ya Bu ya. Diadili. Oh iya. Harapan kami. Harapannya gimana tuh Bu? Mudah-mudahan sudah tidak ada yang membuat berita-berita hoak karena warga kami pun resah. Jangan sampai terulang lagi di tempat yang di tempat manapun ya Bu ya. Ya di mana-mana pun. Ini kan saya dengar nih kemarin tuh babinya dimatiin sama warga sini. Iya. Terus dikubur. Dikubur. Kuburan di mana kalau boleh tahu ya Bu ya? Kalau waktu
waktu itu emang kebetulan dekat di sini, ternyata Di mana sampai Ibu ya? sekarang Di situ ya Bu? Ya. Oh. Terus dibawa sama kepolisian. Sekarang sudah nggak tahu saya di mana. Tersangka pun sudah tertangkap. Iya, iya. Sudah diadili. Saksi-saksi pun sudah dihadirkan. Yang mudah-mudahan dengan kejadian ini Pak Ustadz tobat. Ya, amin. Ya, lagi. Ya, makasih ya Bu ya. Sama-sama, Ya, terima kasih ya Bu. Saya mau langsung ke Pengadilan Negeri Depok dulu Bu. Ya, mari Bu. Assalamualaikum. Tepat pada hari Selasa 14 September 2021 lalu, Pengadilan Negeri Depok menggelar sidang perdana terdakwa Adam Ibrahim, perekayasa kehebohan babi ngepet di Kampung Bedahan, Sawangan, Kota Depok. Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa mengungkap sejumlah fakta. Di antaranya adalah Adam Ibrahim didakwa telah menyebarkan kabar bohong serta menyebabkan keonaran terkait rekayasa babi ngepet. Motif terdakwa menyebarkan berita kebohongan itu untuk mendapatkan ketenaran dan dikenal secara viral di tengah masyarakat. Zaman sekarang masih ada orang yang manfaatin situasi. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Mau tenar, tapi nyebarin berita hoax, berita bohong. Kita sebagai warga harus waspada. Jangan mudah percaya. Dan yang paling penting, jangan ikut-ikutan nyebarin berita yang gak jelas. Aduh.